September 1984, Jakarta belum sepenuhnya tidur ketika ketegangan mulai terasa di Tanjung Priok. Bukan daerah konflik, bukan zona perang, hanya permukiman padat, masjid dan warga yang hidup berdampingan dengan pelabuhan. Semua bermula dari sebuah papan pengumuman di dinding masjid, tulisan protes, tulisan keagamaan, namun dianggap sebagai ancaman. Beberapa hari sebelumnya, aparat menurunkan tulisan itu dengan paksa. Seorang marbot dipukul, dilecehkan insiden kecil yang tidak pernah dibiarkan menjadi kecil. Pada malam 12 September 1984, ribuan warga berkumpul. Mereka tidak membawa senjata, tidak membawa bom, tidak membawa rencana penyerangan. Mereka membawa tubuh mereka sendiri dan keyakinan bahwa suara mereka masih berarti. Di sekitar masjid, pasukan bersenjata telah bersiaga, bukan untuk berjaga, tapi untuk menghadang. Teriakan mulai terdengar, perintah dikeluarkan, namun tidak ada negosiasi. Dalam hitungan detik, suasana berubah. Tembakan pertama terdengar. Lalu yang kedua, lalu puluhan orang-orang berlari. Sebagian jatuh, sebagian terinjak. Saksi menyebutkan bahwa peluru ditembakkan langsung ke arah kerumunan, bukan ke udara, bukan sebagai peringatan. Masjid yang seharusnya menjadi tempat aman berubah menjadi lokasi pembantaian. Darah mengalir di lantai, tubuh bertumpuk. Teriakan berubah menjadi rintihan, lalu sunyi. Beberapa korban ditembak di dada, beberapa di kepala. Akurasi yang tidak lahir dari kepanikan. Ketika fajar tiba, jalanan dibersihkan, mayat-mayat diangkut, dan cerita resmi pun disiapkan. Versi pemerintah menyebutkan jumlah korban puluhan, namun saksi mata menyebut ratusan, dan disitulah horor sesungguhnya dimulai, bukan pada tembakan, tapi pada apa yang terjadi setelahnya. Setelah malam itu, Tanjung Priok tidak pernah sama. Keluarga mencari anggota mereka yang tidak pulang. Ibu menunggu anak, istri menunggu suami. Namun tidak ada rumah sakit yang mencatat nama mereka. Tidak ada kantor yang memberi jawaban. Sebagian korban dikuburkan tanpa identitas. Sebagian disebut dibuang ke laut. Sebagian lain tidak pernah tercatat sama sekali. Yang selamat tidak diberi ruang untuk bicara. Mereka dipanggil, diperiksa, diingatkan. Dia menjadi syarat bertahan hidup. Anak-anak tumbuh dengan satu pelajaran. Jangan bertanya tentang malam itu. Selama bertahun-tahun peristiwa ini tidak dibahas secara terbuka. Tidak di sekolah, tidak di media. Bukan karena tidak penting, tapi karena terlalu berbahaya untuk diingat. Baru puluhan tahun kemudian, pengadilan dibuka, namun tidak pernah benar-benar menyentuh inti. Tidak ada pengakuan penuh, tidak ada daftar korban final, tidak ada keadilan yang benar-benar selesai. Dan disitulah letak horor terbesar Tanjung Priok, bahwa ratusan orang bisa hilang dalam satu malam, dan negara bisa melanjutkan hidup seolah tidak terjadi apa-apa. Ini bukan cerita tentang masa lalu, ini peringatan. Karena ketika kebenaran dikaburkan, ketika korban tidak diakui, ketika ingatan dipaksa mati, maka tragedi tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya menunggu waktu dan nama baru.